Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Rita and welcome back to my channel. Apa kabar nih Historita semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Duh, gak kerasa ya kalau ini adalah tahun kedua kita menjalankan puasa di masa pandemi. Ya, semoga aja kita selalu diberikan kesehatan dan juga ibadah kita selalu lancar. Amin. Tapi kapan sih ya pandemi ini segera berakhir? Aku kangen banget pengen ngumpul sama keluarga di hari lebaran tanpa takut adanya corona gitu ya. Oh iya, sekali lagi aku ingetin, jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Rajin cuci tangan, social distancing, pakai masker, pokoknya stay safe. Oh iya, aku mau nanya nih, kalian masih inget gak sih dengan kisah-kisah para nabi yang selalu diceritain ke kita ketika kita masih kecil? Masih ingat ada berapa nabi dan rasul yang patut kita teladani? Coba komen di bawah. Nah, di video kali ini aku ingin membahas kisah Nabi Daud yang merupakan seorang nabi tapi juga merupakan seorang raja yang cerdas dan penuh keberanian. Jadi buat teman-teman yang pengen flashback bagaimana kisahnya, make sure to keep on watching. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, makasih ya. Nabi Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup di antara kaum Bani Israel. Di dalam agama Islam kita mengenalnya dengan seorang nabi ya, Historita. Tapi di dalam agama Kristen dan juga Yahudi, Nabi Daud dikenal dan tercatat sebagai raja yang paling terkenal di kerajaan Israel. Nabi Daud diperkirakan hidup pada tahun 1040 sebelum Masehi hingga 970 sebelum Masehi di Bethlehem Efrata di wilayah Yehuda atau yang sekarang kita kenal sebagai Yerusalem. Ayahnya bernama Isai dan Nabi Daud ini adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Nabi Daud merupakan sosok yang sangat pemberani dan dia juga menghabiskan masa remajanya untuk menggembala kambing dan domba. Namun pada suatu hari di masa remajanya, Nabi Daud alaihissalam memutuskan untuk mengajukan diri ikut berperang. Dan perang tersebut dikenal dengan perang Talut dan Jalut. Masih ingat kan sama perang ini? Tapi kalau kalian mau aku ceritain juga tentang perang Talut dan Jalut ini, coba komen di bawah ya. Nah, Nabi Daud pun menjadi salah satu prajurit dalam pasukan Talut untuk berperang melawan pasukan Jalut. Dan karena pasukan Talut ini memang punya keberanian yang tinggi serta punya siasat perang dan ilmu pengetahuan yang luas ya. Jadi pasukan Talut ini bisa mengalahkan pasukan Jalut yang sebenarnya pasukan Jalut ini lebih banyak gitu orangnya. Jadi walaupun pasukan Talut ini lebih sedikit, tapi mereka ini pinter dalam strategi perang sehingga bisa mengalahkan pasukan Jalut yang jumlahnya lebih banyak. Dan berkat kecerdikan, keberanian, dan juga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud pun berhasil mengalahkan Jalut. Karena hal ini juga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang nabi dan memberikan hikmah kerajaan yang kuat setelah usaha keras yang telah dilakukannya bersama para pasukan Talut lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan anugerah kepada Nabi Daud alaihissalam berupa ketaatan dalam beribadah dan juga ilmu pengetahuan yang luas. Dan disinilah Allah memberikan sifat awwab kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam QS Syad ayat 17. Yang berarti, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia seorang yang awwab. Nah, karena kemenangannya dalam menghadapi pasukan Jalut, Nabi Daud pun kemudian menjadi menantu dari Raja Talut, Historita. Dia dijodohkan dengan anak raja yang bernama Mikial. Di samping menjadi seorang menantu raja, Nabi Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Nabi Daud dihormati semua orang pada zamannya. Bahkan rakyat ini seolah-olah lebih menghormati Nabi Daud alaihissalam dibandingkan raja mereka sendiri. Oleh karena hal itu, Raja Talut ini jadi kayak iri hati
hati gitu ya, dan dia ini punya niat untuk mencelakakan Nabi Daud alaihissalam. Cara Raja Talut ini untuk mencelakakan Nabi Daud alaihissalam yaitu memerintahkannya untuk terjun ke medan perang yang musuhnya ini jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini emang sengaja ya dikirimkan ke medan perang yang sulit gitu, dengan harapan ya dia akan gugur dalam medan perang. Tapi ternyata Nabi Daud alaihissalam malah memenangkannya. Setelah memenangkan pertempuran dalam medan perang yang sulit itu, Nabi Daud pun kembali ke istana. Semua rakyat menyambut dia, pokoknya semuanya pada gembira gitu ya. Jadi hal ini tuh semakin bikin Raja Talut ini iri hati dan juga sakit hati karena kepopuleran Nabi Daud alaihissalam di mata rakyatnya. Pokoknya berbagai cara tuh dilakukan ya oleh Raja Talut ini untuk menyingkirkan Nabi Daud, tapi alhamdulillah selalu gagal karena tentu saja Nabi Daud alaihissalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya terjadilah perang terbuka yang akhirnya menewaskan Raja Talut beserta putra mahkotanya. Perang itu adalah pertempuran melawan orang-orang yang berpihak sama Nabi Daud historita. Dan karena Raja Talut dan putra mahkotanya telah tewas, akhirnya Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Tentu saja Nabi Daud diangkat menjadi raja karena dia ini dianggap lebih hebat dan adil. Nabi Daud mampu memimpin kerajaan dengan jujur. Beliau pun memiliki kekuatan, keberanian, dan juga kebijaksanaan dalam memimpin. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Pada usia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam pun menerima risalah kenabian. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kitab Zabur dan juga beberapa mukjizat. Nabi Daud dikaruniai hikmat kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur ya. Kitab suci ini menghimpunkan tasbih dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kisah umat-umat terdahulu dan berita nabi-nabi yang akan datang, dan diantaranya tentang berita datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam juga diantaranya Nabi Daud dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti Nabi Daud setiap pagi dan senja. Bahkan burung-burung pun ikut serta bertasbih. Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kekuatan untuk melunakkan besi hingga Nabi Daud bisa membuat baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini menjadi orang pertama yang membuat baju zirah perang ya historita. Hal ini juga dijelaskan dalam QS atau Quran Surah Saba ayat 10-11 yang berarti sesungguhnya kami telah memberikanmu kepada Daud, lalu kami berfirman, hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud. Begitu pula burung-burung, dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Makanya gak heran ya historita, kalau Nabi Daud alaihissalam ini dikenal sebagai raja yang berani dan terkenal karena dia memiliki pasukan perang yang dipersenjatai dengan alat-alat yang lengkap, yang mana hal ini emang memudahkan para pasukannya untuk memenangkan pertempuran. Nah, terakhir nih tentang Nabi Daud alaihissalam. By the way, siapa nih yang suka puasa Daud? Coba komen di bawah ya. Tahu gak sih kalau Nabi Daud alaihissalam ini merupakan seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud alaihissalam dalam berpuasa juga ternyata menurun pula kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Puasa Daud ini termasuk puasa sunnah ya, yang kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Cara puasa Daud yaitu sehari puasa, kemudian sehari tidak. Maksud dan tujuan untuk menjalani puasa Daud ini yaitu agar kita belajar untuk sehari merasakan kesenangan dan sehari kemudian meninggalkannya. Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan juga raja yang sangat terkenal. Dia menjadi raja selama 40 tahun lamanya sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion, Yerusalem, Palestina, yang sampai sekarang makamnya sering diziarahi oleh umat Islam, Yahudi, dan Nasrani
yang datang dari berbagai belahan dunia. Nah, itu dia ya sedikit cerita tentang Nabi Daud alaihissalam, seorang prajurit perang yang hebat yang kemudian diangkat menjadi raja karena kecerdasan dan juga keberaniannya. Beliau juga merupakan seorang nabi yang menjadi teladan bagi seluruh umat muslim di dunia untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisahnya bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anyway, thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen atau koreksi aja di bawah. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza, atau boleh juga untuk follow TikTok aku @rita.nurmaliza juga. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.